Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya antum hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka kita bisa bertemu lagi, berjumpa kembali di kesempatan kali ini yang insya Allah Bapak akan menyampaikan tentang pembelajaran IPS ya. Sholawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah curahkan kepada Nabi Agung kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita harapkan syafaatnya kelak di hari akhir. Baik, untuk kesempatan kali ini kita sebesar-besarnya bersyukur kepada Allah atas nikmat yang kita dapatkan ya. Selalu kita bersyukur dengan cara apa? Melaksanakan ibadah sehari-hari. Lalu kemudian apa? Lalu antum kemudian dengan belajar, mengisi kegiatan dengan belajar. Karena ingat, walaupun sekarang itu antum BDR, belajar dari rumah, tetapi pada hakikatnya antum ya belajar saja seperti biasa gitu. Bukan berarti ini adalah diisi waktunya dengan main seharian atau dengan tiduran seharian. Tidak ya, kita tetap menuntut ilmu. Karena kalau antum ketinggalan kegiatan seperti ini, kegiatan pembelajaran, maka ruginya adalah global ya. Sudah antum tidak mendapatkan ilmu, yang keduanya antum akan kehilangan poin untuk mendapatkan pahala ya. Baik, untuk pembelajaran kali ini insya Allah Bapak akan menyampaikan tentang pembelajaran IPS, ilmu pengetahuan sosial. Untuk bahasanya sendiri adalah ini tentang keberagaman flora dan fauna ya. Baik, langsung saja kita ke materi. Jadi kemarin kita sudah mempelajari tentang kondisi geografis wilayah Indonesia. Yang kita pelajari itu tentang ciri khas Indonesia, ciri khas negara yang kita tinggali. Ya, kalau kemarin kita membahas tentang wilayah geografis, lalu letak astronomis, lalu kemudian pembagian waktu, lalu kemudian kenampakan alam. Sekarang yang akan kita pelajari adalah keberagaman flora dan fauna. Apa keberagaman flora dan fauna itu? Adalah keberagaman tumbuhan dan hewan yang ada di Indonesia. Betul. Antum bisa lihat di buku di halaman 15. Di buku ada tentang keberagaman flora dan fauna yang ada di Indonesia. Berarti alam Indonesia itu selain luas, dia itu mempunyai hewan dan tumbuhan yang beraneka ragam, sama seperti penduduknya beraneka ragam, ya kan? Nah, kalau antum perhatikan di sini, ini ada yang namanya garis. Garis ini namanya adalah garis Wallace dan garis Weber, ya. Garis Wallace dan garis Weber. Baik, garis Wallace dan garis Weber apa maksudnya? Jadi garis Wallace ini adalah membagi fauna Indonesia dan flora Indonesia menjadi bagian barat, sebelah sini yang Bapak tunjuk, lalu peralihan bagian tengah ya, dan Australis bagian timur, Asiatis sebelah barat, tengah peralihan, dan sebelah timur Australis. Apa maksudnya? Jadi yang Asiatis yang dipisahkan oleh garis Wallace namanya di sini ya, untuk memudahkan bahwa berbeda gitu ininya flora dan faunanya. Yang sebelah barat adalah khas coraknya adalah merupakan banyak kesamaan dengan yang ada di wilayah Asia, flora dan faunanya. Seperti misalkan di India, di Asia itu ada yang namanya gajah. Nah, di sebelah sini juga di Sumatera dan di Jawa itu ada gajah, ya kan? Lalu harimau di India, di sini juga di Sumatera ada gajah. Jadi mempunyai kemiripan, kesamaan fauna yang ada di Asiatis ini dengan wilayah Asia. Lalu kemudian wilayah tengah dulu ya. Wilayah tengah itu dia itu merupakan hewan-hewan yang tidak ada di Asia, juga tidak ada di timur atau di Australia. Jadi dia punya ciri khas hewannya sendiri. Misalkan apa? Yang ada di sini yang di tengah itu adalah misalkan komodo. Lalu apalagi? Misalkan tapir, anoa itu khas di tengah. Dan ada yang namanya flora australis atau fauna australis. Maksudnya apa? Dia itu khusus persamaan atau sama faunanya, tumbuhannya, hewannya itu dengan yang ada di wilayah Australia atau di sebelah timur. Ya, paham ya sampai sini? Jadi ada
fauna atau flora asiatis, lalu peralihan di tengah, dan australis yang merupakan persamaan atau sama bagiannya dengan wilayah Australia. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya lebih detail lagi ya dengan gambar. Misalkan fauna asiatis. Tadi fauna asiatis itu apa? Yang persamaannya itu dengan wilayah Asia. Jadi di sebelah barat, ya ingat sebelah barat itu persamaannya dengan wilayah Asia. Itu kita lihat di sini adalah monyet, ya. Selain itu juga ada gajah, harimau, kemudian badak, kemudian monyet dan lain-lain. Ini persamaan dengan wilayah Asia, yaitu di sebelah barat. Wilayah peralihan. Jenis hewannya itu hanya ada di Indonesia, tidak ada di Asia maupun di Barat, di Australia. Hanya ada di Indonesia saja. Peralihan tidak dipengaruhi oleh dua wilayah tadi. Contohnya apa ini? Komodo. Contoh yang lain adalah anoa. Contoh yang lain adalah tapir. Contoh yang lain adalah apalagi babi rusa misalkan. Nah, fauna australis ini merupakan ada persamaan dengan yang ada di Australia atau di benua Australia. Contohnya apa ini? Kalau contoh di gambar ini namanya cendrawasih. Ada yang lainnya misalkan kanguru, ya. Nah, itu berarti sama dengan wilayah benua Australia. Ininya hewan-hewannya ya. Berikutnya kita teruskan. Nah, sekarang kita saksikan ya videonya tentang keberagaman pola dan fauna di Indonesia. Mari kita saksikan bersama videonya. Nah, ini tentang keberagaman flora dan fauna di Indonesia ya, yang tadi telah Bapak sampaikan. Lebih jelasnya seperti ini. Ya, jadi wilayah flora dan fauna Indo dibatasi oleh namanya garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace adalah yang di tengah-tengah, garis Weber adalah ada yang di sebelah timur gitu. Nah, ini pohon-pohon ini adalah yang ada di sebelah pembagian garis tadi gitu ya. Nah, ini adalah flora fauna peralihan. Contohnya apa? Nah, ya sabana, pohon cendana, pohon lontar, lalu kemudian hewannya itu komodo, kuda sumba, anoa. Nah, yang termasuk fauna australis atau hewan australis dan flora australis, pohon pakis, ebony. Nah, lalu ini adalah hewannya, ya, burung kakatua, cendrawasih, dan kanguru pohon. Nah, mana kira-kira pohon atau hewan ini yang pernah antum lihat? Ya, pasti kita biasa melihatnya di kebun binatang, ya. Itu baik. Sekarang kita lanjutkan. Berikutnya adalah tentang potensi keadaan geografis di Indonesia. Maksudnya gini, jadi Indonesia itu kemarin sudah dijelaskan bahwa mempunyai wilayah pegunungan, mempunyai banyak sungai, lalu mempunyai daerah pantai, daerah dataran tinggi. Nah, daerah lalu kemudian secara letak astronomis terletak di antara dua benua. Ya, di wilayah perairan banyak perairannya, banyak selatnya, banyak lautnya. Nah, hal-hal tersebut itu bisa dijadikan sebagai sumber daya. Sumber daya itu untuk apa? Untuk rakyatnya, untuk masyarakatnya, untuk warganya supaya mendapatkan penghidupan atau pekerjaan sumber daya alam yang lebih baik ya, dengan memanfaatkan sumber daya alam tadi yang sesuai dengan keadaan geografisnya. Misalkan ya, di Indonesia itu memiliki posisi strategis dalam pelayaran internasional. Kenapa? Karena berada di tengah-tengah antara Asia mau ke Australia, atau mau dari Asia, dari Jepang mau ke Afrika, atau dari Amerika ya, dari sini mau ke Eropa dan lain sebagainya. Itu berada di persimpangan yang strategis. Kedua, Indonesia itu mempunyai potensi dari tanah yang sangat subur. Kenapa bisa sangat subur di Indonesia itu? Karena salah satunya adalah dipengaruhi oleh banyaknya gunung berapi. Ya. Gunung berapi yang ada di Indonesia itu karena terletak di pegunungan Sirkum Pasifik. Jadi banyak letusan gunung berapi, dan dari letusan gunung berapi itu adanya abu vulkanik. Abu vulkanik inilah yang menyebabkan tanah Indonesia subur sehingga sangat cocok ditanami berbagai jenis tanaman. Ya, berikutnya. Lalu potensi penduduknya. Potensi penduduknya banyak sekali, besar sekali. 250 juta orang yang ada di Indonesia.
ya, itu menyebabkan bangsa kita ini menjadi pasar yang sangat potensial untuk dijual berbagai macam produk, ya, dari mulai produk makanan, minuman, buah-buahan, obat-obatan gitu, sehingga apapun yang kita jual insya Allah pembelinya itu banyak, banyak karena memang penduduknya juga banyak. Berikutnya adalah potensi budaya. Budaya di Indonesia itu sangat beragam. Sudah disinggung ya sebelumnya bahwa budaya Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Panjang sekali, luas wilayahnya, luas sekali. Sehingga di Jawa saja itu dibagi menjadi berapa provinsi? 5. Dan dari 5 provinsi itu terdiri dari suku yang bermacam-macam, mempunyai budaya yang macam-macam. Di satu pulau saja sudah ada 5 ya provinsi, di provinsi yang lain juga ada lebih banyak lagi provinsinya. Artinya apa? Di masing-masing provinsi tersebut mempunyai suku yang berbeda-beda. Berarti mempunyai budaya yang banyak. Gunanya budaya yang banyak itu apa? Salah satunya adalah untuk menarik perhatian turis asing atau wisatawan yang nanti pada gilirannya itu akan mendatangkan devisa atau pemasukan bagi masyarakat sekitar ya, dari pemasukan betul pariwisata gitu ya. Berikutnya, nah sekarang kita lihat videonya ya tentang potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Pertama, potensi budaya, ya kan, dari misalkan makanan tradisional ya, banyak sekali, kita kaya sekali. Lalu kemudian rumah adat, pertunjukan seni daerah. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk adanya penarik bagi para wisatawan yang ingin berkunjung ke Indonesia ya, nanti akan mendatangkan banyak devisa gitu. Tapi pada keadaan sekarang kan ya beda ya, tidak seperti dulu lagi di mana wisatawan itu berlomba-lomba datang ke Indonesia. Ya, dalam keadaan sekarang kan tidak seperti itu lagi, gitu ya. Masing-masing negara mempunyai batas atau peraturan yang melarang warga negaranya untuk berpergian, gitu. Nah, baik, sekarang kita lihat berikutnya adalah tentang potensi transportasi. Apa maksudnya potensi transportasi? Jadi gini, wilayah Indonesia itu kan terdiri atas pulau-pulau kan ya, dari Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Sulawesi, Maluku, Kepulauan Maluku, lalu kemudian Papua ya, itu masing-masing terpisah kepulauan. Oleh karena itu sangat sekali dibutuhkan mempunyai transportasi yang bisa menjangkau pulau-pulau tersebut ya, bisa dengan transportasi darat, bisa dengan transportasi laut gitu yang banyak lautnya, transportasi udara. Jadi ini sangat berperan penting sekali untuk menghubungkan antara satu pulau dengan pulau lainnya ya. Bentar ya, betul. Nah, kita pelajari video berikut ini ya. Nah, pertama ini transportasi darat seperti itu ya, misalkan jalan pedesaan, lalu kemudian jalan perkotaan ya, lebih luas jalannya, lalu kemudian lebih mulus. Lalu bandara perintis itu adalah bandara yang menghubungkan kota-kota kecil dalam jarak yang dekat ya. Kalau bandara internasional itu menghubungkan kota-kota besar dengan jarak jauh. Nah, ini misalkan transportasi manusia yang mengangkut manusia, transportasi barang adalah yang mengangkut barang-barang, ya kan? Nah, bentar dulu ya, sebentar. Baik, itu saja mungkin ya yang bisa Bapak sampaikan di kesempatan kali ini. Ini sudah lebih dari 10 menit. Kita tutup dulu untuk kesempatan kali ini. Insya Allah nanti disambung lagi di kesempatan yang lain. Jadi ingat, materinya itu sampai halaman 21 yang barusan Bapak terangkan. Insya Allah tinggal satu pertemuan lagi atau tinggal satu pembahasan lagi. Dan nanti kita akan bertemu di kesempatan yang lain di mana kita akan mengadakan ulangan ya, ulangan bab 1. Itu. Jadi silahkan dipersiapkan nanti di pekan depannya lagi mungkin. Tetap semangat ya, antum tetap jaga kesehatan, tetap antum itu melaksanakan ibadah-ibadah harian ya, tadarus lain sebagainya, silahkan tetap semangat pokoknya ya, bahwa hari ini kita manfaatkan untuk sebesar-besarnya kita itu untuk menambah paham ya dengan kegiatan yang bermanfaat. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk kesempatan kali ini. Salam untuk keluarga di rumah ya. Antum tetap baca bukunya, sayang bukunya ya nggak dibaca-baca, dilihat bukunya, dibaca.
Bapak tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Kak. Ya, silakan.